Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini akan mempresentasikan tentang beberapa artikel mengenai Badan Perwakilan. Mungkin sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Syifa Emlianti, NPM 294. Nama saya Muhammad Rafli, NPM 295. Nama saya Reso Martinandi, NPM 303. Nama saya Putu Fania, NPM 334. Baik, mungkin yang pertama, artikel pertama akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Muhammad Rafli. Mungkin silakan Muhammad Rafli boleh langsung mempresentasikan mind map-nya. Ya, terima kasih Anissa Syifa. Jadi saya di sini bakal membahas artikel tentang reformasi sistem perwakilan di Indonesia oleh Prof. Susi Dwi Haryanti. Sebelum perubahan UUD 1945 itu, Indonesia menganut sistem dua badan perwakilan di mana terdiri dari DPR dan MPR. Lalu setelah perubahan UUD 1945 muncul satu badan perwakilan baru yaitu DPD yang menjadikan Indonesia memiliki 3 badan perwakilan terdiri dari DPD, DPR, dan MPR. Tugas DPD ialah untuk membentukkan UU dan perencanaan APBN. Lalu yang kedua itu dapat mengajukan RUU kepada DPR yang dimana harus berdasarkan pertimbangan atas DPR. Lalu yang ketiga itu fungsinya terbatas yang merujuk kepada pasal 22D ayat 3 UUD 1945. Lalu dari perubahan UUD 1945 itu muncul ide dari Presiden Habibie dan Prof. Jimmy Sidik yang mengkategorikan bahwa sistem perwakilan Indonesia itu ke bicameral system. Dengan beberapa pertimbangan yaitu yang pertama ada terciptanya check and balances di mana para badan perwakilan dapat saling mengkoreksi. Lalu yang keduanya wakil-wakil daerah yang termasuk ke dalam DPD menjadi pelaksana fungsi parlemen. Lalu yang ketiga, terciptanya produktivitas karena sama-sama badan perwakilan memiliki fungsi yang sama dan kewenangan yang sama. Tetapi pada real politik, sistem perwakilan Indonesia itu tidak terwujud, yaitu dengan beberapa alasan. Yang pertama, para anggota DPR membaurkan DPD itu sebagai badan perwakilan tambahan. Lalu yang kedua, beberapa anggota MPR juga tidak menghendaki adanya bicameral system. Dan yang ketiga, kurang memahaminya makna bicameral system oleh para anggota MPR. Lalu muncullah beberapa alternatif sistem perwakilan yang dapat berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada unicameral system legislatur, di mana hanya ada DPR dan MPR yang menjadi perwakilan politik. Jadi hanya satu jenis saja badan perwakilannya. Dan yang kedua, menghilangnya DPD yang merupakan perwakilan dari teritorial daerah yang bertentangan dengan para pendapat founding father bahwa yang penting itu suara dari seluruh rakyat Indonesia yang diwakilkan oleh para wakil teritorialnya. Dan yang ketiga, tidak sesuai dengan negara Indonesia sendiri karena populasi di Indonesia itu sangat banyak dan besar yang mengakibatkan di daerah itu tidak akan terjamah oleh parlemen-parlemen. Lalu yang alternatif kedua ialah bicameral legislatur, di mana MPR sebagai badan perwakilan terdiri dari 2 kamar yaitu DPR dan DPD, di mana DPR mewakili dari perwakilan politiknya dan DPD sebagai perwakilan daerah. Dalam bicameral legislatur juga terbagi menjadi 2 yaitu strong bicameralism, di mana keadaan kekuasaannya antara DPR dan DPD itu seimbang dan komposisi perwakilan dari DPR dan DPD itu berbeda berikut dengan pengisiannya. Lalu yang kedua itu ada medium strength bicameralism atau weak bicameralism, di mana yang artinya medium strength bicameralism itu keadaan di mana kekuasaannya tidak seimbang antara DPR dan DPD, namun komposisi perwakilannya berbeda berikut dengan pengisian anggotanya. Dan yang kedua yaitu weak bicameralism, keadaan di mana kekuasaannya tidak seimbang namun komposisi dalam pengisian anggotanya sama antara DPR dan DPD. Untuk Indonesia sendiri, para ahli hukum tata negara berpendapat bahwa Indonesia
dapat menganut strong bicameralism, namun dengan beberapa konsekuensi. Yang pertama ialah segala kekuasaan badan perwakilan hanya pada MPR semata, yang dimana ini merupakan salah satu posisi yang terberat bahwa MPR dapat mencakup sebagian besar dari kewenangan DPR. Lalu yang kedua, yaitu sistem pengisian anggota DPR dan DPD harus lebih dipertegas dan diperketat. Dan yang ketiga, DPD dan DPR mempunyai hak pengawasan yang sama, di mana dalam hal ini sangat relevan dengan arti dari strong bicameralism itu sendiri. Sekian dari presentasi saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Nama saya Anissa Syifa Milianti, NPM 294. Di sini saya akan memaparkan pembahasan terkait artikel yang berjudul Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Terhadap Pola Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituen. Jadi yang pertama adalah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/24 garing PUU 6/2009 mengubah sistem pemilu DPR dan DPRD yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang isinya membatalkan pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai sistem proporsional terbuka di mana penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan BPP dan nomor urut menjadi suara terbanyaknya saja. Nah, dari putusan MK tersebut terdapat dua pandangan, yaitu pandangan pro dan pandangan kontra. Pandangan pro sendiri itu banyak yang menimbang bahwa akan menciptakan fair competition di kalangan para calon legislatifnya. Sedangkan yang kontra itu pertimbangannya adalah akan melemahnya loyalitas para kader di partai-partai politik. Nah, dari yang pro tadi, banyak pihak yang mendukung, terutama dari kalangan para calon legislatif yang menempati nomor urut besar. Karena akibat putusan ini, mereka sangat diuntungkan dengan sistem suara terbanyak. Mereka mempunyai kesempatan yang sama dan setara untuk berkompetisi menjadi anggota legislatif yang sama seperti mereka menduduki nomor urut kecil, yang mana tadinya dalam pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 sendiri, nomor urut kecil dalam setiap pemilu itu mempunyai kesempatan lebih besar untuk terpilih menjadi calon terpilih dalam pemilu tersebut. Sedangkan ketika putusan MK ini telah ditetapkan, maka kesempatan yang mempunyai nomor urut besar dan nomor urut kecil itu menjadi sama. Nah, yang kontra sendiri, mengapa kontra? Karena karena calegnya itu sendiri akan lebih mendengarkan rakyatnya daripada parpolnya akibat adanya putusan MK ini. Selain itu juga karena adanya putusan MK ini akan menyebabkan adanya perubahan pola hubungan wakil rakyat dan konstituennya atau kepada pemilihnya. Nah, perubahan pola hubungan ini terdapat dua tipe. Yang pertama ada tipe partisan dan yang kedua ada politiko. Tipe partisan sendiri itu menganut asas the primacy of party, di mana wakil rakyat lebih bertindak mengikuti garis partai dibandingkan konstituennya. Sedangkan tipe politiko sendiri itu merupakan kombinasi antara trustee dan delegate, di mana ini mencakup pertimbangan yang bersumber dari pemilih, partai dan penilaian personalnya untuk mengambil keputusan. Nah, trustee sendiri itu artinya jika kita ingin contohnya adalah jika kita ingin berkarya di politik atau menjadi wakil rakyat, maka kita dipercaya dahulu oleh masyarakat tanpa ada faktor kepentingan lain yang mengikuti, sehingga semua kebijakan atau peraturan yang dibuat itu tercermin dari aspirasi-aspirasi pemilih kita atau dari rakyat-rakyat kita. Nah, sedangkan dari delegasi sendiri adalah utusan dari masyarakat atau pemilihnya yang dalam setiap perjalanannya harus mengutamakan keinginan pemilihnya. Konsep delegate kalau ditarik dalam ranah politik, maka ia harus menyingkirkan prasangkanya, permintaan partai dan tuntutan kepentingan tertentu di luar masyarakat pemilihnya. Sebaliknya, ia harus mengikuti kehendak dari pemilihnya. Jadi politiko tersebut adalah kombinasi dari trustee dan delegate. Nah, hingga sekarang implikasi yang terjadi dari undang-undang
baru yang merupakan putusan dari Mahkamah Konstitusi pada 2009 ini adalah wakil rakyat lebih condong untuk mementingkan aspirasi konstituen daripada instruksi partai politiknya. Mekanisme ini mendorong sinergisitas untuk memelihara dukungan pada pemilu berikutnya, namun dapat menjadi adanya pelemahan di kontrol partai politik terhadap wakil rakyat yang ia berikan untuk menjadi calon legislatif. Mungkin sekian pembahasan dari artikel saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai artikel pergeseran semua fungsi pembentukan undang-undang pada perubahan Undang-Undang 1945. Artikel ini akan dijelaskan oleh kami berempat selaku anggota dari kelompok 11. Mungkin pembahasan pertama akan dimulai oleh teman saya, yaitu Resno Amar. Oke, baik. Saya akan memulai dengan pendahuluan ya. Di Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang 1945, kekuasaan membentuk undang-undang ada pada Presiden. Itu ada pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 1945. Dengan kata lain, lembaga utama yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan fungsi legislasi bukan DPR sebagai lembaga representatif, melainkan Presiden yang pada saat bersamaan juga memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu fungsi eksekutif. Dengan adanya ini, akhirnya muncullah anggapan bahwa ada terjadi eksekutif heavy pada masa Undang-Undang 1945 sebelum perubahan. Oleh karena itu, pada saat setelah perubahan, diharapkan akan terwujudnya checks and balance dalam rangka mengurangi kecenderungan eksekutif heavy. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang 1945 ini juga merupakan bagian dari purifikasi sistem pemerintahan presidensial, seperti yang dikatakan oleh Jimlia Siddiqui. Kemudian dalam artikel ini juga pada akhirnya akan dibahas bahwa perubahan yang ada pada saat ini masih bersifat semu. Jadi pergeseran fungsi legislasi ini masih bersifat semu, di mana hanya terjadi pemindahan fungsinya saja. Namun dalam prakteknya itu masih belum terjadi kejelasan yang signifikan. Mungkin itu saja untuk pendahuluan. Mungkin kita bisa lanjut ke poin selanjutnya. Baik, terima kasih Resno Amar atas penjelasannya. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rafli. Ya baik, terima kasih Ansi Siva atas waktunya. Lalu kita masuk ke sejarah kekuasaan pembentukan undang-undang dalam UUD 1945 asli. Maka itu sebelum membahas perubahan undang-undang ini mengenai fungsi legislasi, baik kalanya kita mengetahui dulu sejarahnya terlebih dahulu, di mana ini dimulai pada Undang-Undang 1945 yang asli, yang pada saat itu dirancangkan dan dibuat itu secara tergesa-gesa, di mana pada saat itu negara Indonesia karena ingin mencapai kemerdekaannya dan mempertahankan kemerdekaannya, maka dibuatlah UUD 1945 itu yang asli dengan tergesa-gesa. Bahkan para founding father sendiri menyebutkan bahwa Undang-Undang 1945 itu undang-undang kilat, di mana hanya beberapa hari dirumuskannya dan ditetapkannya. Maka dari itu, para pembentuk undang-undang pada masa itu membuat UUD sementara terlebih dahulu, karena dalam UUD 1945 yang asli itu terdapat check and balances yang kurang memadai. Setelah dibuatkan Undang-Undang Semester ini, diharapkan pada saat beberapa hari kemudian dapat dibuat dan dirancangkan UUD 1945 yang baru, di mana dapat memperbarui check and balances yang kurang memadai tersebut. Dalam UUD sementara ini, para founding father menyebutkan bahwa ini tergolong ke Queen and Parliament, di mana itu diberlakukan di Inggris. Lalu pada UUD sementara ini, kedudukan Presiden sebagai pembentuk UU bersamaan dengan DPR, yang di mana merujuk kepada presidensial. Lalu beralih ke UUD 1945 sebelum perubahan, yang di mana menurut para pembentuk undang-undang bahwa isi dari UUD 1945 sebelum perubahan ini banyak terjadi perumusan yang kompromis. Lalu setelah itu melakukan perubahan kembali, di mana untuk memperbarui heavy executive itu sendiri, di mana Presiden dapat membentuk undang-undang bersama DPR. Dan diharapkan secara kedepannya undang-undang dapat menjadi lebih sempurna dan tidak ada kekosongan hukum. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Muhammad Rafli atas penjelasannya. Mungkin di sini saya, Nisa Siva, izin untuk melanjutkan pembahasan terkait
perbandingan normatif klausul kekuasaan pembentukan undang-undang sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang 1945. Baik, jadi sebelum perubahan Undang-Undang 1945, DPR memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang yang diinisiasikan oleh Presiden. Sedangkan Presiden memberikan pengesahan atas rancangan undang-undang yang diinisiasikan oleh DPR. Tidak diberikannya persetujuan oleh DPR terhadap rancangan undang-undang dari Presiden atau tidak diberikannya pengesahan oleh Presiden terhadap rancangan undang-undang atau RUU dari DPR membuat RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang 1945, inisiasi RUU baik berasal dari Presiden maupun berasal dari DPR akan dibahas bersama oleh Presiden dan DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila kedua belah pihak telah memberikan persetujuan, maka rancangan undang-undang tersebut dapat dilanjutkan pada proses pengesahan. Sebaliknya, apabila ada pihak yang tidak memberikan persetujuan, maka RUU tersebut tidak dapat dilanjutkan pada proses pengesahan. Nah, proses pengesahan sendiri yang dilakukan oleh Presiden bersifat seremonial semata, karena tanpa pengesahan Presiden sekalipun, rancangan undang-undang tersebut akan berlaku menjadi undang-undang dalam 30 hari. Hal tersebut dapat dipahami karena Presiden sudah memberikan persetujuan pada tahap pembahasan. Oleh karena itu, kewenangan pengesahan Presiden tidak boleh memiliki konsekuensi yang dapat membatalkan persetujuan Presiden pada saat pembahasan. Nah, kembali kepada perbandingan pembagian kewenangan pembentukan undang-undang pada UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen, dapat disimpulkan bahwa secara substansif pembagian kewenangan membentuk undang-undang di antara kedua lembaga tersebut tidak terjadi perubahan sama sekali. Apabila disimplifikasi dalam pembentukan undang-undang, kedua cabang kekuasaan tersebut tetap memiliki proactive powers berupa kewenangan untuk menginisiasi RUU dan reactive powers berupa kewenangan untuk memberikan veto terhadap RUU yang diinisiasi counterpart masing-masing baik pada Undang-Undang 1945 sebelum atau sesudah amandemen. Mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai perbandingan normatif klausul kekuasaan pembentukan undang-undang sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang 1945. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Putu Fania. Oke, baik. Terima kasih, Anisha Syifa. Sekarang saya akan membahas dominasi Presiden dalam kekuasaan pembentukan undang-undang setelah perubahan UUD 1945. Seperti yang sudah dibahas, bahwa secara normatif UUD 1945 sebelum perubahan memberikan kewenangan kepada DPR untuk menginisiasi RUU. Dan itu lebih merupakan kenyataan politik tidak dapat semata-mata dikaitkan dengan UUD yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Presiden. Kenyataannya, kewenangan pada kekuasaan legislatif yang diberikan oleh UUD 1945 tidak berjalan dengan perkataan lain, DPR tidak menggunakan kekuasaannya secara efektif. Persoalan eksekutif heavy tidak bersumber pada paradigma hubungan antara Presiden dengan DPR dalam UUD, melainkan lebih ke persoalan pelaksanaan norma-norma pada konstitusi tersebut. Dampak pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR, apakah akan berdampak kepada peniadaan eksekutif heavy? Bagaimana menyatakan bahwa pergeseran tersebut tidak sama sekali menjamin eksekutif heavy dalam pembuatan undang-undang hilang dengan beberapa alasan. Pertama, Presiden masih memegang kekuasaan pembentukan undang-undang dalam bentuk hak inisiatif dan kewenangan, memberikan persetujuan bersama. Dalam praktiknya, inisiatif DPR dalam mengajukan RUU masih sangat terbatas. Kedua, DPR lebih mengutamakan fungsi non-legislatif, terutama fungsi pengawasan. Apabila di negara lain, 2/3 waktu DPR digunakan untuk membahas RUU, di Indonesia, waktu yang sama bahkan lebih justru digunakan untuk fungsi di luar legislatif. Ketiga, meskipun sudah ada prolegnas, tetapi realisasi pembentukan lebih banyak diisi oleh pemerintah. Meskipun RUU atas inisiatif DPR, namun konsep dari RUU tersebut seringkali dirumuskan oleh pemerintah sendiri. Selain itu, di luar pembentukan undang-undang, pemerintah masih menerima banyak limpahan kewajiban untuk membuat peraturan pelaksana yang menunjukkan eksekutif heavy di bidang peraturan perundang-undangan. Keterbatasan kapasitas DPR ini dalam menyusun rancangan undang-undang membuat DPR sangat tergantung pada eksekutif yang memiliki kompetisi dan informasi lebih memadai mengenai pelaksanaan suatu undang-undang.
Salah satu bentuk ketergantungan tersebut, DPR seringkali menugaskan pemerintah untuk melakukan kajian berupa penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sebetulnya merupakan RUU yang sedang menjadi inisiatif DPR. Salah satu contohnya adalah rancangan undang-undang tentang sistem transportasi nasional yang merupakan RUU inisiasi DPR. Namun, pemerintah diberi tugas untuk membuat kajian naskah akademik RUU tersebut. Hal tersebut mengurangi checks and balance dalam pembentukan undang-undang, karena nantinya konsep RUU inisiasi DPR adalah konsep dari pemerintah juga. Dalam praktik hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan karena pemerintah harus memberikan tanggapan terhadap RUU inisiatif DPR yang materinya berisi konsep-konsep dari pemerintah sendiri. Baik, terima kasih Putu Fani atas penjelasan mengenai dominasi presiden dalam kekuasaan pembentukan undang-undang setelah perubahan Undang-Undang 1945. Mungkin artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Artikel yang selanjutnya adalah mengenai relasi DPD dengan partai politik. Seperti yang kita ketahui, DPD sudah memiliki ketentuan dalam UUD 1945 pasal 22E ayat 4 yang mengatur peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perorangan. Sedangkan untuk pasal 22E ayat 3, peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah partai politik. Namun dalam kenyataannya tidak sedikit anggota DPD yang berasal dari partai politik, sehingga menunjukkan asumsi adanya pelanggaran terhadap ketentuan UUD 1945. Menanggapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 26 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah. KPU mencoret calon anggota DPD yang menjadi pengurus partai politik pada kontestasi pemilihan umum tahun 2019. Namun, sebagian tidak menerima begitu saja, sehingga mengajukan pengujian peraturan KPU tersebut kepada Mahkamah Agung. Dan melalui putusan nomor 65P/HUN/2018, MA berpendapat bahwa putusan MK nomor 30/PUU/XVI/2018 tidak berlaku surut bagi peserta pemilihan umum anggota DPD tahun 2019 yang telah mengikuti berbagai rangkaian proses. Yang menjadi inti masalah dari ini adalah KPU bersikukuh pada peraturannya untuk mencoret calon anggota DPD yang terdaftar sebagai pengurus partai politik dan tidak ingin mengundurkan diri. Yang nantinya akan menjadi topik pembahasan mengenai hubungan DPD dengan parpol. Masuk ke subtopik pembahasan yang pertama, historikal pembentukan DPD. Sejarah pembentukan DPD tidak dapat dilepaskan dari konsepsi MPR berdasarkan UUD 1945 yang asli, yang disusun dalam sidang BPUPKI, digagas beranggotakan anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan. Namun, dalam praktiknya, sebelum reformasi 1998, cara pengisian keanggotaan MPR, termasuk utusan daerah, menunjukkan gejala yang tidak demokratis. Misalnya, saat pada lama tidak pernah ada pemilihan umum untuk mengisi badan perwakilan, baik pusat maupun daerah, yang dimaksud dengan DPR, MPR, DPRD, provinsi, kabupaten maupun kota. Semua jabatan itu diisi melalui pengangkatan oleh Presiden. Sementara di Orde Baru ada pemilihan umum secara teratur setiap 5 tahun. Masalah politik dan maupun fungsional tidak mandiri membuat utusan daerah justru terkooptasi oleh sekretariat bersama Golkar yang lebih menampakkan tangan politik monolitik bukan sebagai the real democratic instrument yang mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal serupa terjadi pada utusan golongan. Praktik tidak demokratis tersebut secara umum sebagai dampak UUD 1945 tidak dijalankan sebagaimana mestinya ataupun UUD 1945 memberikan peluang baik karena kekosongan ataupun ketidakjelasan. Para penggagas dan pendukung reformasi 1998 oleh karenanya berpandangan bahwa salah satu sumber tidak berjalannya Stat.Side atau Stat Fundamental Norm yang menjadi kandungan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri. Karena itu, untuk lebih menjamin pelaksanaan Stat.Side atau Stat Fundamental Norm seperti demokrasi, negara hukum, konstitusionalisme, perlu perubahan UUD 1945. Salah satu objek perubahan MPR adalah mengenai utusan daerah. Utusan daerah mesti dijadikan suatu lembaga yang mandiri, yaitu DPD di samping DPR. Kenapa?
karena saat itu hampir terbesit perwakilan 2 kamar. Tapi hasil dari perubahan DPD menjadi badan perwakilan tersendiri di samping MPR dan DPR sebagai badan yang mewakili daerah. Menurut para penggagasnya, bukan merupakan perwakilan politik. Sebagai konsekuensi, para anggota DPD harus duduk sebagai perorangan, tidak melalui atau berafiliasi dengan partai politik. Poin yang kedua adalah prospek hubungan DPD dengan partai politik. Yang pertama, kita dapat membahasnya dari dasar historis konseptual. Secara historis konseptual, DPD tidak dapat dipisahkan dari unsur utusan daerah di MPR. Bahkan kehadiran DPD ini merupakan upaya memperkokoh secara konstitusional utusan daerah sebagaimana telah disinggung. Utusan daerah bukan merupakan unsur perwakilan kekuatan politik, melainkan kepentingan daerah. Kedua, ada penipisan kepercayaan terhadap partai politik dan orang-orang partai politik itu sendiri. Penipisan kepercayaan tersebut dapat terjadi karena beberapa persepsi. Yang pertama adalah partai politik yang menjalar sejak reformasi memanfaatkan jaminan dan perlindungan atas kebebasan. Dan yang kedua, akibat ketiadaan landasan konseptual, partai lebih nampak sebagai alat memperoleh atau duduk dalam kekuasaan. Yang ketiga, partai politik lebih mencerminkan gerakan elitisme yang tertutup demi kepentingan aktivis partai belaka. Dan yang terakhir, seperti sudah kita ketahui, banyak anggota dari partai politik maupun partai politik itu sendiri melakukan korupsi. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah kenapa DPD tidak menjadi bikameral padahal sudah ada dalam yang tadi kita bahas di poin pertama. Pertama, mungkin ada yang memperalikan sistem bikameral dengan federalisme seperti konstitusi RIS. Semangat federalisme ini bukanlah strategi UUD 1945. Bahkan pengalaman Republik Indonesia Serikat ini yang berbentuk federal menunjukkan perpecahan bangsa dan negara. Kedua, apabila DPD menjadi unsur bikameral bersama DPR, berarti mengubah MPR menjadi badan legislatif yang terdiri dari DPR dan DPD. Sedangkan menurut strategi MPR bukan legislatif. Dan yang terakhir, perubahan UUD 1945 justru lebih menegaskan DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dalam pasal 20 ayat 1. DPD hanya badan pelengkap DPR, bahkan badan yang membantu DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, ada pula konsekuensi konstitusional. Yang pertama, ada 2 lembaga negara yang menjalankan kekuasaan legislatif dari DPR dan DPD. Dengan demikian, ada pembagian kekuasaan legislatif yang hanya bisa dilakukan dalam sistem perwakilan bikameral. Dan yang kedua yang akan menjadi pertanyaan, badan apakah yang akan menaungi keduanya sebagai satu kesatuan badan legislatif? Kesimpulannya adalah, secara historis pembentukan DPD memang didesain untuk diisi oleh perorangan bukan dari partai politik. Dan apabila anggota DPD berwakilkan partai politik, itu sendiri akan melenceng daripada Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, prospek hubungan partai politik dengan DPD tidak akan memberikan dampak signifikan bagi optimalisasi peran DPD karena ketiadaan kewenangan dan memadai sebagai badan legislatif yang sebenarnya. Demikian juga keanggotaan DPD non-partai politik. Dengan demikian, ada tidaknya anggota partai politik di DPD tidak akan berpengaruh banyak pada penguatan aspirasi kedaerahan karena keterbatasan kewenangan DPD. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi artikel kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Putu atas pembahasan terkait artikel relasi DPD dengan parpol. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Resno Amar. Oke, mungkin saya akan menjelaskan terkait artikel terakhir ya, yaitu problematika fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah DPD dalam hegemoni DPR, karya Hernadi Afandi. Mungkin yang pertama kita ke kebendaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Secara normatif tidak ada satupun pasal atau ayat yang menyebutkan bahwa DPD memiliki fungsi legislasi atau fungsi lainnya seperti halnya DPR. Dengan kata lain, DPD tidak diberikan fungsi legislasi secara eksplisit. Hal itu juga berbeda dengan DPR, di mana kita tahu bahwa DPR diatur ya terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasannya. Kemudian terjadilah perubahan Undang-Undang 1945
yang kemudian MPR menjadi terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Dengan perubahan ini diharapkan bahwa terjadi check and balance antara kedua lembaga tersebut. Keberadaan DPD diatur dalam bab 7A yang yaitu pada pasal 22C dan pasal 22D, di mana dalam kedua pasal tersebut dikatakan bahwa anggota DPD dipilih melalui pemilu dan anggotanya tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Jika melihat angka tersebut ya, secara kuantitas DPD tidak dapat mengalahkan suara anggota DPR ketika melakukan voting dalam perubahan undang-undang. Kemudian menurut Jimli Asidiki, perbedaan antara DPR dan DPD terletak pada hakikat kepentingan yang diwakilinya, di mana dengan adanya perbedaan yang diwakili diharapkan akan saling mengisi dan menguatkan. Untuk DPD sendiri merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat, sedangkan untuk DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Sebagai konsekuensi karena adanya perbedaan hak yang diwakili ya, tentunya ini akan juga mengakibatkan perbedaan yang hakiki di antara DPD dengan DPR, yaitu pertama, baik dari cara pengisian maupun dengan keterwakilannya. Menurut Jimli, perbedaan tersebut merupakan cara untuk menghindari adanya double representation. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan tersebut, DPD dibentuk bukan sebagai perwakilan rakyat, melainkan sebagai perwakilan daerah. Dalam hal ini, DPD lebih merupakan perwakilan simbolik, yaitu sebagai simbol seluruh masyarakat terlepas dari pandangan politik, suku, agama, asal daerah, latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Jika kita lihat dari kewenangannya, DPD memang tidak seimbang dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Padahal tujuan awalnya kedua lembaga tersebut diharapkan akan dapat menampung seluruh aspirasi rakyat, baik melalui DPR atau maupun melalui DPD. Selanjutnya, salah satu faktor penyebab kenapa sih ada perbedaan dari DPD dengan DPR ini bisa kita lihat dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Lembaga DPD dibentuk sebagai lembaga perwakilan mendampingi DPR yang sudah lebih dulu hadir. Kemudian sebagai lembaga baru, DPD dianggap belum memiliki pengalaman dan pengakuan dari pihak lain, terutama dari DPR sebagai saudara yang lebih ada di Indonesia seperti itu. Pemberian kewenangan dengan porsi yang lebih besar kepada DPR justru dirasakan tidak adil oleh anggota DPD. Atas dasar itu, anggota DPD menuntut dan meminta kewenangan yang lebih besar dalam fungsi legislasi agar dapat setara dengan kewenangan DPR. Selanjutnya, jika kita lihat dari tujuan pembentukannya, semestinya antara DPD dengan DPR ini tidak terjebak pada persoalan perebutan kewenangan dalam menjalankan fungsi legislasi. Sepanjang pelaksanaan fungsi dan wewenangnya ini menyalurkan, yang terpenting yang menyalurkan aspirasi rakyat, baik secara individu maupun kolektif, di mana faktor lain semestinya tidak perlu terlalu dirisaukan. Namun jika kita melihat sekarang, justru dipersoalkan selama ini adalah terkait dengan ketidakseimbangan wewenang yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut, sehingga dianggap menimbulkan masalah dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya kita masuk ke kewenangan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang 1945. Sebelum perubahan secara tegas bahwa undang-undang hanya melibatkan dua lembaga negara, yaitu Presiden dan DPR. Pembagian kewenangan di antara kedua lembaga tersebut cukup jelas sehingga tidak perlu memunculkan persoalan ketatanegaraan. Namun jika kita lihat sekarang ya, justru muncul dengan terbentuknya lembaga negara baru yaitu DPD, mendapatkan fungsi legislasi untuk mendampingi DPR yang sudah lebih dulu lahir. Secara kasat mata, lahir DPD lebih ditujukan untuk membantu tugas dan fungsi DPR dalam proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, tidak disebutkan dalam pasal bahwa DPD memiliki fungsi legislasi. Dalam pasal 20A ayat 1, hanya disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, di mana DPD tidak disebutkan bahwa mereka juga punya fungsi yang sama. Selanjutnya, jika kita melihat kewenangan yang dimiliki oleh DPD terkait dengan jenis peraturan perundang-undangan, mereka hanya dapat untuk menghasilkan undang-undang, namun juga itu tidak berdiri sendiri. Kemudian juga dasar hukumnya ada di pasal 22D ayat 1 dan juga pasal 22 ayat 2.
Kemudian DPD ini mereka hanya sebatas untuk mengajukan RUU ke DPR dan juga hanya untuk sebatas membahas RUU. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan undang-undang. Dalam beberapa pasal dalam kedua undang-undang tersebut membuktikan bahwa hegemoni kekuasaan membentuk undang-undang berada pada DPR. Bahkan dalam undang-undang tersebut, posisi DPD ditempatkan bukan sebagai lembaga sejajar dengan DPR, melainkan disejajarkan dengan salah satu alat kelengkapan DPR. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada perdegradasian posisi DPD di ketatanegaraan di Indonesia. Selanjutnya kita bisa menemukan banyak dalam pasal-pasal bukti-bukti bahwa DPD ini tidak sejajar, tidak memiliki hak yang sama. Seperti misalkan kita bisa lihat di pasal 223 ayat 1 huruf A dan B. Kemudian juga kita bisa melihat di Undang-Undang pasal 224 ayat 1 huruf A, B, C, D, F, dan I. Selanjutnya kita juga bisa melihat di pasal 43, pasal 45, pasal 46, dan pasal 65 Undang-Undang P3. Di mana dalam semua pasal tersebut cukup jelas bahwa DPD tidak setara dengan DPR. Selanjutnya kita masuk ke poin terakhir, fungsi legislasi di masa yang akan datang. Ini diawali dengan adanya putusan MK ya, di mana MK melakukan perubahan materi muatan kedua undang-undang yang pada akhirnya menghasilkan 5 poin penting, yaitu pertama, DPD terlibat dalam pembuatan program legislasi nasional. Yang kedua, DPD berhak mengajukan RUU. Yang ketiga, DPD berhak membahas RUU secara penuh. Yang keempat, pembahasan undang-undang dalam konteks bersifat 3 pihak, di mana ada DPR, DPD, dan juga Presiden. Dan yang kelima, MK menyatakan bahwa Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang P3 tidak sesuai lagi dengan tafsiran yang ada untuk sekarang. Dari terusan dari putusan MK ini, tentu perlu adanya tindakan lebih lanjut, di mana yang pertama adalah DPD harus memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sekarang kelemahan DPD sebagai pemegang fungsi legislasi dapat diperbaiki dan dikuatkan dengan menempatkan DPD sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua, DPD diberikan persetujuan bersama atas RUU, di mana dalam pembuatan RUU DPD harus istilahnya dalam proses RUU ini harus ada persetujuan DPD lah untuk sampai akhirnya disahkan. Kurang lebih seperti itu untuk artikel terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin balik ke Anissa Syifa. Terima kasih. Baik, terima kasih Resnomar atas penjelasannya mengenai problematika fungsi legislasi DPD dalam hegemoni DPR. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.